Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Kemudian yang saya banggakan ialah teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Adalah kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dini Azza Wahyuni, kemudian Aulia Kaniza Rahmadani, Rizky Raffi Ridho, Faisal Ashraf, Aisyah, dan Anida Sefia. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu budget penjualan. Adapun untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Dini Azhani. Kepada saudari tersebut dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian budget penjualan. Menurut M. Munandar 2001, pengertian budget penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan selama datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas, jumlah, kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Jadi, bahwa pada dasarnya, anggaran itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode itu yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Dan selanjutnya, arti penting dan fungsi budget penjualan. Anggaran perusahaan sangat penting bagi manajemen perusahaan, karena sebagai dasar penyusunan anggaran-anggarannya, dengan adanya penjualan, maka perusahaan akan lebih mudah dan gampang untuk menyusun anggaran-anggaran lainnya, seperti anggaran biaya, anggaran laba, dan anggaran investasi. Sebab apabila terjadi penjualan signifikan, akan mempengaruhi investasi pada modal kerja dan juga aktiva tetap. Anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Menurut M. Munandar, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Itulah yang dapat saya jelaskan dan kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizky Raffi Ridho. Kepada saudara tersebut dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget penjualan. Menurut Agus Ahyari, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun anggaran, yaitu rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Rincian daerah dilakukannya pemasaran, diskriminasi harga yang diterapkan, diskon atau potongan harga, serta rincian penjualan bulanan. Anggaran penjualan baru bisa disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Semakin jelas anggaran yang dibuat oleh perusahaan, maka akan semakin mudah juga bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dalam aktivitas penjualannya. Bagaimana metode statistik untuk melakukan peramalan? Menurut M. Nafarin, tahun 2004 menyatakan bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi.
Berikut beberapa cara peramalan dengan metode statistik sebagai berikut. A. Cara berdasarkan daripada data historis dan suatu variabel saja, yaitu variabel yang ditaksir itu sendiri, misalnya 1. Metode tren bebas, 2. Metode tren setengah, 3. Metode tren momen, 4. Metode kuadratik, 5. Metode tren last squared. Sekian yang bisa saya sampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada saudara Rafiq. Untuk selanjutnya ialah saudara Faisal Ashraf. Kepada saudara tersebut dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Cara yang berdasarkan dari data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis. Dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Cara penaksiran semacam ini misalnya metode regresi tunggal di mana penaksiran hanya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi dan satu variabel bebas. Regresi ganda di mana penaksiran menggunakan satu variabel yang dipengaruhi dan lebih dari satu variabel bebas. C. Cara penaksiran yang menggunakan metode dan statistik trend ataupun regresi ditetapkan berbagai analisis khusus seperti misalnya pertama, analisis industri atau analisis market share. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap keadaan industri secara keseluruhan. Dengan analisis tersebut dan dapat diketahui peran perusahaan terhadap industri dalam kaitannya dengan budget penjualan, dapat diketahui perbandingan antara penjualan perusahaan dengan penjualan seluruh industri yang berbeda di sekitarnya. Analisis jenis produk, analisis jenis produk yang dihasilkan perusahaan. Analisis jenis produk diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis barang produksi. Analisis pemakaian akhir dari produk. Perkembangan penjualan dari perusahaan barang industri banyak dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan yang memproses lebih lanjut. Dengan metode ini diperiksa secara lebih terperinci tentang penggunaan akhir dari produk tersebut. Bentuk budget penjualan. Tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun anggaran penjualan. Ini berarti tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentu bentuk serta formatnya, namun harus mencakup rencana tentang jenis, mutu, kualitas barang yang akan dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, penjualan serta tempat penjualan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Faisal. Selanjutnya kepada saudari Aisyah, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dengan metode momen. Yang dimana di sini contoh soalnya diminta membuat peramalan penjualan tahun 2007 dengan metode momen. Data penjualan PTX, di mana di sini tahunnya yaitu 2003, 2004, 2005, dan 2006. Di mana N-nya adalah 4. Kemudian di kolom berikutnya penjualan pada tahun 2003 145, pada tahun 2010
2005 165, 2006 170. Kemudian kolom berikutnya kita akan mencari X, di mana pada metode momen ini itu di pada tahun 2000 XI-nya sama dengan XI-nya 0, 2004 XI-nya 1, 2005 XI-nya 2, 2006 XI-nya 3. Kemudian jumlahnya adalah 6. Pada kolom berikutnya XI dikali YI, yaitu XI-nya tahun 2003 XI-nya 0, kemudian Y-nya pada tahun 2004 X-nya Y-nya 150, maka XI kali YI-nya 150. Pada tahun 2005 X-nya 2, Y-nya 165, maka XI-nya 330. Pada tahun 2006 X-nya 3, Y-nya 170, maka XI-nya 510. Maka dijumlahkan XI-nya dapatlah hasilnya 990. Kemudian pada kolom berikutnya kita akan mencari XI kuadrat. Di mana tahun 2003 I kuadrat itu 0, pada tahun 2004 kuadratnya 1, pada tahun 2005 XI kuadratnya 4, pada tahun 2006 XI kuadratnya 9, maka jumlahnya adalah 14. Kemudian dari perhitungan di atas didapatkan dua persamaan, yaitu sigma YI sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma XI. Sigma YI-nya yaitu 630 sama dengan N-nya 4 dikali A ditambah XI-nya 6 dikali B. Itu merupakan persamaan yang pertama. Kemudian pada persamaan yang kedua, sigma XI dikali YI sama dengan A dikali sigma XI B dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI dikali YI itu 990 sama sigma XI-nya 6 dikali A ditambah sigma XI kuadrat 14 dikali B. Kemudian kita akan mengeliminasi persamaan tersebut, di mana 630 sama dengan A ditambah 6B kan persamaan yang pertama. 990 sama dengan 6A ditambah 14B itu persamaan kedua. Kemudian 630 sama dengan 4 kali A ditambah 6B itu dikalikan 3, sama-sama dikali 3. Kemudian yang 990 sama dengan 6 dikali A tambah 14B itu dikali 2. Maka dapatlah hasilnya 633 1890 sama dengan 4 dikali 3 12 ditambah 6B dikali 3 18B. Kemudian 990 dikali 2 1980 sama dengan 6A dikali 2 sama dengan 12A ditambah 14B dikali 2 28B. Kemudian kita kurangkan 1890 dikurang 1980, maka hasilnya 90 sama dengan 18 dikurang 28 sama dengan min 10. Maka sama-sama kita coret dan kita bagi 90 dibagi 9, maka hasilnya 9. 9 itu merupakan nilai B. Kemudian kita akan mencari nilai A. Cara mencari nilai A itu 130 sama dengan 4 dikali A ditambah 6 dikali B, B-nya 9, maka dimasukkan angka 9 tersebut. Kemudian 630 sama dengan 4 dikali A ditambah 6 dikali 9 adalah 54, maka kita pindah ruaskan. 4A sama dengan 630 dikurang 54. 4A sama dengan 576. A sama dengan 576 dibagi 4, maka dapatlah hasil A-nya adalah 144.
Kemudian, jadi persamaan trennya adalah Y dengan A ditambah BX. Y sama dengan 144 ditambah 9X. Dengan persamaan ini, dapat diramalkan penjualan tahun 2007 adalah Y 2007 sama dengan 144 ditambah 9 dikali 4. Sama dengan 144 ditambah 36. Maka hasilnya adalah 180. Jadi, data penjualan PTX untuk tahun 2007 adalah diperkirakan sebesar 180. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada saudari Aulia Khadijah Ramadhani, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh ramalan penjualan dengan menggunakan metode Least Square, yaitu terdapat pada data PT ABC, yaitu pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006. Dengan penjualannya, tahun 1996 penjualan 15.000, 1997 penjualan 16.000, 98 17.000, 99 17.500, dan tahun 2000 18.000. Sedangkan tahun 2001 yaitu 18.500, 2002 18.500, 2003 19.000, 2004 19.250, 2005 19.500, dan 2006 19.750. Yang dimana penjumlahannya kita dapatkan sebanyak 198.000. Kita menggunakan tabel metode Least Square, yaitu prediksi. Prediksi yang kita gunakan di sini, titik tengah tahunnya itu ditemukan pada tahun 2001, yang mana pada tahun 2000, 1999, dan 98, 97, dan 96 itu menggunakan angka negatif, berarti dari min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Sedangkan pada tahun 2002, 2003, dan sampai 2006 itu menggunakan angka positif 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk X kuadratnya yaitu min 5 dikuadratkan 2 dapat hasil 25, min 4 dikuadratkan 2 dapat hasil 16, dan min 3 dikuadratkan 2 dapat hasil 9, min 2 dikuadratkan 2 dapat 4, dan min 1 dikuadratkan dapat 1. Begitu seterusnya ke bawah. Sedangkan untuk mencari X dan Y, yaitu kita mengalihkan penjualan dan prediksi. Yang mana yaitu mengalihkan 15.000 dikalikan dengan min 5 dapat hanya min 75.000, dan mengalihkan 16.000 dengan min 16 dengan min 4 dapat hasilnya min 64.000. Itu pun seterusnya ke bawah sehingga dapat hasilnya 48.000. 2. Untuk mencari nilai A dan B. Untuk mencari A, yaitu kita dapatkan dari 198.000 dibagi 11. 198.000 itu kita dapatkan dari jumlah penjualan tadi dibagi dengan jumlah tahunnya. Dapat hasil 18.000. Sedangkan untuk mencari B, yaitu 48.000 dibagi 110. Mana dapat dari penjumlahan X, Y tadi dibagi dengan X kuadrat, dapat hasilnya 436,36. Maka persamaan adalah Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y sama dengan 18.000 ditambah 436,36. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2007 yaitu adalah Y sama dengan 2007 sama dengan 11.000 ditambah dengan 403,36 dikalikan 6. Kenapa dikalikan 6? Karena kita meramalkan penjualan sesudah tahun 2006 maka 2007. Yang mana jumlah prediksi setelah 5 adalah 6. Maka dapat hasilnya 18.000 ditambah 2.618,18. Hasilnya Y 2007 sama dengan 20.618,18 dibulatkan menjadi 20.619 unit.
Ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 1995 adalah Y sama dengan 1995 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikalikan 6, dikali min 6. Berarti Y sama dengan 1995 sama dengan 18.000 ditambah dengan min 2.618,18. Y pada tahun 1995 sama dengan 15.381,82 dibulatkan menjadi 15.382 unit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kurang. Kami di kelompok 3 selaku moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.